Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom yang ada di rumah, bahkan dimanapun saudara berada, yang menyaksikan tayangan ini. Saya rindu kita sama-sama datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari angkat kedua tangan kita, kita naikkan doa kita. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Yang kami rindukan hanya hadir di hadirat-Mu. Kami sungguh menantikan perjumpaan dengan Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang lebih indah selain bersekutu dengan Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, semua berkenan di hati-Mu ya Allah. Semua kami yang menyaksikan tayangan ini, baik yang ada di rumah, kami menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ini doa kami Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan
dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan bersama-sama. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yang bisa bangkit berdiri, yang ada di rumah, mari bangkit berdiri, angkat tangan kita. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita ya Tuhan. Setiap keinginan kami hanya berada di dalam hadirat Tuhan, memuji-muji Engkau. Kami mau datang dengan hati yang bersyukur. Korban syukur kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih baik lagi saudara. Haleluya. Yang siap bersorai katakan hu. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara. Lagi dengan iman tepuk tangannya. Haleluya.
Datanglah ke baitnya. Sama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Teriak, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sorak katakan, wuh, haleluya. Katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati apa saudara? Dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya bagi setiap orang yang mengasihi Dia, berlindung padanya. Akan apa? Bersorak-sorai. Lagi dengan iman. Akan bersorak-sorai. Teriak, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Boleh yang di rumah tepuk tangan sama-sama semua. Bersyukurlah, kurang keras suaranya. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tunjuk kiri kanannya yang ada di rumah. Bersyukurlah, bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lagi sama-sama saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya. Lagi, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Teriak sama-sama, bersyukurlah. Hey! Tepuk tangannya lebih baik lagi saudara. Sorak-sorai katakan, wuh, haleluya. Orang yang bersyukur akan terus mengalami mujizat. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang kita alami hari-hari ini saudara, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tangan Tuhan sedang merendah untuk menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Lihat kiri kanan saudara, tunjuk bilang begini, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari yang kami lewati, Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Ini pujian kami, doa kami. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita sekali lagi.
Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sama-sama. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Angkat tangan kita sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat. Mari yang bisa bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan kita. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari jemaat saja katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Di saat badai bergelora,
ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari angkat kedua tangan kita berseru dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Biar musik saja, mari yang bisa berdoa dalam bahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Yang bisa berbahasa roh, mari buka suara kita. Oh nalabasyanda Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ambil waktu kita semua bergandengan tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari buka suara kita. Yang belum dapat karunia berbahasa roh, mari berdoa saudara. Berdoa. Oh, bersama-sama angkat kedua tangan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, Jemaat GBI Bewok yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih buat anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dari waktu demi waktu, saat demi saat, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lewat generasi.
Kami percaya bahwa kebaikan-Mu bersama dengan kami, Kau merawat kami begitu luar biasa, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus cengkeram hidup kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Kami berpegang teguh terus kepada rencana-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara saya Tuhan, senang sekali boleh bertemu dalam kondisi seperti ini. Kita ada di ibadah online. Saya percaya bahwa tetap iman kita kuat, karena kita memang sudah membaca firman Tuhan, bahwa kita, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang mendapat fasilitas. Karena kita boleh menyaksikan dengan jelas apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, semua sedang digenapi. Dan kita sedang berjaga-jaga hari-hari ini, karena kita tahu ini hari-hari yang jahat, dan kita tahu firman Tuhan sudah mengatakan ada begitu banyak goncangan demi goncangan untuk satu tujuan, sebuah penuaian yang besar. Nah, pada kesempatan yang ini, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, sebuah kisah menarik dari seorang yang bernama Moshe, Musa. Saudara Tuhan, ada banyak pertanyaan kepada saya di waktu yang lampau, dan saya percaya hari-hari ini dalam masa work from home, dan ada masa di mana Anda ada di rumah. Senang sekali Bapak Ibu ya, belum pernah terjadi di mana hari Minggu, Senin, Selasa, Rebu, sampai Sabtu nggak ada bedanya Bapak Ibu. Setiap hari situasinya sama. Tapi saya percaya terus ini hari yang baik supaya kita terus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi ke depan. Saudara saya Tuhan, sebentar sambil saya bicara ini akan ditayangkan sebuah gambar menarik sekali. Nah, gambarnya menarik. Ini adalah gambar ular pemakan telur. Nah, ular ini adalah ular yang unik karena dia tubuhnya ini, mulutnya sanggup untuk melar dan makan telur yang jauh lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Nah, ini gambarnya bagus sekali. Dasypeltis cabra. Dasypeltis cabra itu nama ularnya. Ular ini khusus hanya memakan telur dan dia mengambil telurnya, isinya dimakan semua, terakhir nanti dia hanya memuntahkan kulit telurnya saja. Ular yang khusus hanya memakan telur saja, bahkan telur sebelum jadi sesuatu. Banyak telur, saya juga belum tahu ini telurnya apa yang dia paling sukai, tapi semua jenis telur dia makan. Dasypeltis cabra adalah merupakan sebuah fenomena yang menarik. Saya akan bicara sebentar mengenai ular ini. Saudara Tuhan, dalam kehidupan kita mengerti bahwa orang sering bertanya, bagaimana cara kuasa kegelapan mulai mengambil bagian untuk menyerang kehidupan anak-anak Tuhan, berusaha untuk membatalkan rencana Tuhan, berusaha untuk membuat anak Tuhan yang Tuhan tentukan gagal mencapai rencana Tuhan. Jawaban paling mudah adalah preemptor. Preemptor adalah sebuah situasi subjek yang mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum sesuatu kejadian. Preemptor. Mengambil sebuah tindakan terlebih dahulu sebelum semua terjadi. Kita mengerti firman Tuhan mengatakan bahwa iblis penyamar sebagai malaikat terang. Kegiatan kuasa kegelapan selalu meniru, mengkopi apa yang Tuhan buat, apa yang surga buat, sehingga sedapat mungkin hidupmu dan hidup saya bisa terkecoh. Hati-hati, saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang mendapatkan rencana Tuhan luar biasa, bukan hari ini saja, tapi sejak engkau ditenun dalam kandungan ibumu. Bapak Ibu, saudara saya Tuhan, dalam setiap kehidupan Anda nggak bisa pilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Alkitab berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang pilih engkau. Model kayak kita, Bapak Ibu, yang mau terima cuma Tuhan Yesus loh. Nah, saudara Tuhan, menarik sekali. Yuk kita lihat firman Tuhan sebentar. Siapa orang-orang di Alkitab yang hidupnya pernah mengalami dasypeltis cabra? Tuhan Yesus pasti. Karena apa? Pada saat Tuhan Yesus lahir, Herodes bertindak laksana dasypeltis cabra. Tuhan Yesus belum berbuat sesuatu, dia baru lahir, masih berupa bayi yang lemah, dan hari itu Herodes datang untuk menghabiskan segala sesuatu. Tipikal dari kuasa kegelapan adalah sama dengan dasypeltis cabra. Sebelum kau mampu berbuat sesuatu, waktu kau sudah mendapat janji, waktu kau mendapatkan rencana Tuhan, waktu kau dalam kehidupanmu sudah dipilih oleh Tuhan untuk sebuah maksud yang besar, hari itu adalah hari yang sama. Tepat setelah pemilihan Tuhan, kuasa kegelapan mulai untuk mengambil bagian.
Hati-hati dengan serangan seperti ini. Saya percaya dalam kehidupan Anda dan saya, ada pemilihan Tuhan luar biasa. Mari lupakan sejenak sampar yang ada hari-hari ini. Saya percaya bahwa Anda suka nggak suka, senang nggak senang, percaya tidak percaya, siap nggak siap, tahu nggak tahu, paham tidak paham, semua rencana Tuhan pasti digenapi. Kegoncangan besar, sampar, deru perang, kabar soal perang, krisis, resesi ekonomi di depan mata yang kita akan hadapi ke depan, saya percaya Bapak Ibu, semua itu sudah tertulis. Tapi saya justru ingin hari ini bicara memfokuskan lebih kepada sebuah rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Tuhan punya rencana. Semua tentang Tuhan. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita mengambil bagian karena Tuhan berkata kita adalah hamba yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus sendiri waktu lahir, Herodes datang. Kuasa gelap dalam bentuk mengambil, mendompleng, menguasai dari Herodes, berusaha membunuh Tuhan Yesus. Siapa orang lain hamba Tuhan yang mengalami seperti ini? Moshe. Dia masih kecil, bayi kecil. Hari itu apa yang terjadi? Tiba-tiba Firaun memerintahkan hal yang sama untuk membunuh semua anak laki-laki. Siapa Moshe? Pembebas bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sebuah peristiwa yang sama dengan cerita berabad-abad kemudian di mana Tuhan Yesus adalah menjadi juru selamat umat manusia. Saudara Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak dimulai pada saat engkau dan saya itu menerima sebuah janji. Engkau sudah dewasa, engkau sekolah, tiba-tiba ada Tuhan utus seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, atau utusan dari sorga, puji nama Tuhan yang pernah mengalami, atau dalam firman Tuhan engkau membaca, tiba-tiba engkau mendapat sebuah impresi yang kuat sekali, Tuhan punya rencana yang sangat private untuk Anda dan saya. Dan saya mau beritahu, rencana itu waktu datang, bukan hanya pada hari itu Bapak Ibu. Rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya sebetulnya sudah dirancang jauh bahkan sebelum engkau dan saya memahami kisah semua ini. Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan yang mampu melihat masa depan. Mampu melihat masa lalu dan masa sekarang di tempat yang lain. Saudara Tuhan, Desipatis Kabra. Luar biasa sekali. Yuk kita buka firman Tuhan sebentar mengenai hidup seorang bernama Moshe. Keluaran 3. Kitab Exodus bagus sekali Bapak Ibu. Saya percaya di bulan bagus ini, bulan Mei, dan banyak perkara besar terjadi. Kita akan melihat firman Tuhan Keluaran 3 ayat yang ke-11. Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Who am I? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara Tuhan, makanya penting sekali dalam kehidupan kita berjalan berhati-hati. Setiap aspek hidup Anda dan saya adalah sebuah rencana Tuhan yang luar biasa loh Bapak Ibu. Makanya saya sering bicara kepada jemaat, kepada rekan-rekan. Bahkan kita diajar oleh budaya kita memberi nama anak saja itu sebetulnya harus melalui perenungan. Saya kalau baca berita, kadang-kadang saya geli sendiri Bapak Ibu. Ada orang loh ngasih nama anaknya Syaiton. Ada itu. Saya kaget sekali ada orang juga kasih nama anaknya adalah Pajero. Ya karena mungkin dia sangat fond of, sangat senang sekali sama produk tersebut. Tapi yang saya nggak habis berpikir adalah ada orang datang ke pengadilan di usia sudah dewasa, minta supaya pengadilan memutuskan pergantian nama. Karena ayahnya kasih nama dia adalah Kentut. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu. Kita perlu perenungan hari-hari ini. Kekristenan mungkin terlalu sibuk hari-hari ini ya. Sebelum ini. Bahkan hamba Tuhan tuh sibuknya luar biasa. Ada orang bilang, cari pendeta lebih susah daripada cari Tuhan. Yang betul saya beritahu, ya harus seperti itu. Itu nggak salah, itu benar. Kalau cari Tuhan lebih susah daripada pendeta, repot kita semua Bapak Ibu. Oke Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Moshe, dikasih nama Moshe, kenapa sih? Orang Ibrani beda sama orang Jawa, Sunda, Tapanuli, Manado, orang Ambon, orang Bali, orang Madura, orang Kalimantan, orang Makassar, orang Bugis, beda, orang Papua beda. Kita punya kebiasaan memberikan nama anak sebagai sebuah harapan orang tua, tetapi beda sama orang-orang Ibrani. Orang Ibrani memberi nama anak sesuai kondisi kelahiran.
Moshe artinya adalah ditarik dari air, drawn from the water. Menarik sekali. Kenapa namanya Moshe? Ditarik dari air. Sebuah kisah yang sama, Bapak Ibu. Moshe diambil dari air. Dia ditarik keluar dari sungai Nil yang hari itu orang banyak melarung anaknya di sana karena harus membunuh anak, orang nggak tega, ya taruh di sungai. Nasibnya tergantung kepada dewa, tergantung kepada Tuhan. Tapi hari itu Tuhan selamatkan. Ini kisah yang mirip dengan Tuhan Yesus. Waktu Musa lahir, dia diambil, dikeluarkan. Kelak, Musa akan menjadi orang yang menarik keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya perlu beritahu Bapak Ibu, bukan kebetulan. Jangan-jangan sejarah hidupmu akan Tuhan pakai untuk masa depan. Banyak merenung hari-hari ini. Kenapa saya sekolah di sini? Kenapa saya ada di gereja ini? Kenapa saya ada di keluarga ini? Banyak orang mulai memaki, mulai menggerutu sama keluarganya, pekerjaannya, kehidupannya. Tolong mengerti, Tuhan bisa pakai segala hal waktu engkau mulai sadar. Pemakaian Tuhan mulai start berawal pada saat sebelum kau lahir. Saudara Tuhan, menarik sekali. Saudara Tuhan, apa yang berikut terjadi? Musa ditemukan oleh putri Firaun. Dan tidak berapa lama kemudian, kakak perempuannya Miriam, jadi tiga bersaudara itu urutannya adalah Miriam, Aaron, Harun, dan Moshe. Moshe paling kecil. Dan Miriam sudah gadis remaja pada saat Moshe lahir. Jarak mereka cukup jauh. Jadi hari itu Miriam meminta kepada putri Raja Firaun supaya menyerahkan saja pengawasan, pemeliharaannya kepada seorang emban, yaitu siapa? Ibunya sendiri. Jadi siapa yang kelak akan merawat Musa, membesarkan dia secara manusia? Kakaknya. Siapa namanya? Miriam. Saya mau tanya, siapa yang merawat Tuhan Yesus pada saat beranjak dewasa? Mary. Nama yang sama, Miriam. Sebuah pola yang sama. Kalau kita hari-hari sebagai orang percaya, banyak berdiam, banyak melihat, merenung. Saya percaya kita mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang mungkin akan berguna untuk kerajaan sorga. Jauh daripada kita sibuk seperti Marta. Maria dipuji, Maria saudara Marta dan Lazarus dipuji Tuhan Yesus. Karena hidupnya mendengarkan apa yang Tuhan mau. Intim sama Tuhan. Hari-hari ini, puji nama Tuhan, kita mendapat libur masal sedunia Bapak Ibu. Banyak duduk, banyak berdoa. Anda bilang, Pak, ya pendeta kan enak, kan tiap hari di gereja. Saya ini kan sibuk cari uang. Saya harus menanggung 12 sampai 14 keluarga kami. Hari ini, Anda punya waktu yang sama seperti hamba Tuhan. Anda punya waktu yang sama untuk berdoa. Kenapa? Dari pagi sampai malam, saya lihat kelihatannya, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu, tapi kelihatannya saya percaya sekali Bapak Ibu bertambah gemuk hari-hari ini. Karena Anda ada di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Puji nama Tuhan. Teruskan Bapak Ibu. Nah, ini Musa luar biasa sekali. Apa yang dihadapi seseorang yang rencana Tuhan ada atasnya secara luar biasa. Saya percaya semua orang dipakai Tuhan. Semua orang harus melakukan amanat agung. Tapi ada orang-orang spesifik yang Tuhan tunjuk dalam kehidupannya untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan mau. Setiap orang beda-beda. Pertanyaan pertama adalah, kadang-kadang waktu engkau mengalami ini semua, engkau jadi minder. Nah, Bapak Ibu, jadi minder. Musa minder loh, aku siapa? Ada beda antara ketidakpercayaan, ada beda antara minder. Sambil kita bicara, Bapak Ibu, saran saya adalah tips sebentar kepada nona-nona muda yang belum menikah. Anda mau menikah? Ya, saran saya menikah saja, karena kalau nunggu sampai pandemi berakhir, kita nggak pernah tahu kapan. Alkitab berkata, Tuhan segera datang, dan hari itu kegoncangan makin banyak. Nah, yang mau menikah, para nona-nona muda, gadis-gadis muda, saran dari hamba Tuhan. Carilah seorang pria, doa sama Tuhan, minta Roh Kudus yang tuntun, yang takut akan Tuhan. Oh, itu pasti Pak, yang pokoknya rohani. Tapi saya percaya bahwa bukan cuma rohani. Dari sisi tubuh bagaimana Pak? Materi, ya Anda pasti cari yang mapan, yang bisa menjamin tanda kutip masa depan. Puji nama Tuhan. Soal jiwa gimana Pak? Cari yang sehat. Itu gimana Pak? Saran saya satu. Jangan cari yang minder.
Kenapa? Ya, jangan cari yang minder. Karena kalau sudah minder, repot semua. Dia tidak mengambil bagiannya, dia tidak mengambil tugasnya, semua hanya karena dia tidak berani melawan dirinya sendiri. Saudara Tuhan, pertama, Musa diminta oleh Tuhan dan Musa bertanya, ada 5 hal sebetulnya yang Musa bicara sama Tuhan. Yang pertama, siapa aku Tuhan? Aku nggak sanggup. Apa yang Tuhan berkata? Ya Tuhan bilang, aku yang ngutus engkau. Musa mungkin masih mencari alasan. Saya percaya Bapak Ibu, orang kalau minder, alasannya banyak. Dia berkata, tapi aduh, kalau nanti aku ke orang Israel, mereka nggak percaya bagaimana? Ya Tuhan bilang, ya kasih tahu, bukan kamu, tapi aku yang suruh. Musa tanya lagi sama Tuhan, tapi nanti namamu siapa? Ya Tuhan bilang, ya kasih tahu namaku, Esher. Musa cari lagi alasan. Kalau mereka nggak percaya bagaimana? Tuhan bilang, ya gampang, itu tongkat itu lempar saja jadi ular, tangkap lagi jadi tongkat lagi. Oke, kata Musa. Tapi kalau belum percaya juga, aduh, Tuhan bilang, Moshe, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu, keluar akan jadi kusta. Masukkan lagi, nanti sembuh lagi. Ingat, kusta hari itu penyakit yang ultimate. Yang tiada obatnya, beda sama COVID Bapak Ibu. Ada obatnya Pak? Pasti ada. Apa firman Tuhan? Saudara Tuhan, Musa masih cari lagi. Oke, tapi kalau belum percaya juga, 3 kali. Dia melemparkan ketidakpercayaan Israel, sebuah prasangka, presumption, dan dia menutupi ketidakpercaya diriannya. Kalau belum percaya juga, ketiga Tuhan bilang, Moshe, tuangkan air itu ke sungai, jadi darah nanti semuanya. Oke. Tapi Tuhan, aku tuh nggak pandai bicara, lidahku tuh kaku. Saya percaya banyak orang yang kita jumpai Bapak Ibu. Kalau suruh sampaikan firman Tuhan, kaku lidahnya. Kalau suruh gosip, waduh lidahnya lentur. Sudah ikut yang nge-gym luar biasa, nge-gym khusus lidah Bapak Ibu. Teruskan firman Tuhan. Aku ini berat lidah. Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah? Musa bilang, oke, engkau yang buat. Dan dia berkata, oke Tuhan, itulah Harun, utuslah dia. Andai kata Anda jadi Tuhan, saya mau tanya apa rasanya? Tapi inilah yang terjadi. Mau menerima rencana Tuhan? Mau menerima panggilan Tuhan? Saya mau beritahu Bapak Ibu, adalah salah berat kalau Anda berpikir Anda terima panggilan Tuhan, setelah itu akan bergelimang dengan semua keduniawian yang penuh dengan kemuliaan dunia. Anda salah besar. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, dengar ini baik-baik. Anda yang merasa tertindas hari ini, merasa lemah hari ini. Pak, saya ini kan hidup nggak ada modalnya. Saya beritahu, kalau engkau lahir dan hari itu engkau diberkati, bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau engkau merasa engkau ada kurang, saya beritahu, jangan kecil hati. Kita lihat yang pertama. Musa mempertanyakan, bagaimana caranya? Tuhan bilang, lempar tongkat. Itu artinya, tongkat bicara mengenai pekerjaan. Tongkat bicara mengenai bagaimana orang berjalan zaman sekarang orang butuh sepatu untuk berjalan. Zaman dulu tidak, tongkat nomor 1. Tolong bedakan kontur yang ada dalam geografis Timur Tengah dan Indonesia. Tongkat itu penting sekali. Padang pasir, banyak binatang buasnya, daerah yang sangat kering, dan apabila hujan itu betul tanah yang labil. Tongkat sangat diperlukan. Tongkat bicara mengenai pekerjaan harian yang kau akan lakukan. Dan Tuhan mau bilang, perhatikan pekerjaanmu. Kalau Tuhan panggil hidupmu, seperti Moshe dipanggil oleh Tuhan, iblis pertama akan buat gara-gara dengan pekerjaanmu. Tapi saya beritahu, dari pekerjaanmu akan datang sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan remehkan pekerjaan Bapak Ibu. Banyak orang berkata, I hate Monday. Thanks God it's Friday. Hari ini, Senin sampai Jumat sama Bapak Ibu. Yang kedua, puji nama Tuhan. Kusta. Kusta bicara kesehatan. Pak, saya ini sakit-sakitan dari kecil. Saya punya kelemahan tubuh, saya beritahu. Banyak orang punya kelemahan tubuh waktu dia dari kecil. Itu adalah sebuah dasar dia bisa memahami rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Nomor 1 pekerjaan. Nomor 2 kesehatan. Dan saya berdoa, Anda mengerti. Setiap kali engkau menerima sebuah kekurangan dalam tubuhmu,
kekurangan dalam bentuk fisikmu, tolong mengerti. Ada rencana Tuhan yang dahsyat. Kalau kusta bisa sembuh, menurut saya corona perkara biasa. Ya sekarang kusta itu zaman sudah berubah, dan setiap kali zaman berubah ada perubahan-perubahan tertentu. Nomor satu, pekerjaan. Jangan remehkan pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda adalah sebuah platform yang sama untuk sebuah pelayanan dalam hidupmu. Yang kedua adalah kesehatan. Tuhan pakai kesehatanmu. Tuhan jaga dirimu. Kalau kau mengalami, Pak, saya ini mengalami kekurangan tubuh, kesehatan, saya lemah di bidang tertentu. Saya beritahu, Tuhan bisa pakai itu kok. 3 hal yang manusia paling takuti. Dan iblis juga tahu, kalau itu disentuh oleh dia, manusia bisa goyang hidupnya. Pertama, pekerjaan. Keuangan, ekonomi. Hari ini, Anda punya mobil 5, tidak punya mobil. Punya sepatu bagus, nggak punya sepatu. Anda punya parfum, semua nggak dipakai. Anda punya baju bagus, nggak dipakai. Di rumah daster, Bapak Ibu. Yang laris tuh daster sama masker. Nah itu, semua hari ini. Daster, masker. Gunakan itu saja. Anda punya apa sekarang? Yang sekolah, tidak sekolah, puji nama Tuhan, SMP kelas 3, SMA kelas 3, lulus by corona. Anda yang ke gereja, rajin, nggak ke gereja, siapa yang tahu? Sekarang semuanya by online. Hari ini kita tahu, semua menjadi sama. Nomor 1, pekerjaan. Nomor 2, kesehatan. Musa bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berkata kepada Musa, Moshe, tuangkan saja air ke sungai Nil. Nanti sungai jadi darah. Mujizat. Sungai bicara kehidupan. Sungai bicara air, bicara kehidupan. Siapa orang bisa tahan hidup tanpa air? Tapi saya percaya Bapak Ibu Anda mengerti, tangkap ini baik. Yang pertama adalah pekerjaanmu mungkin pernah diganggu oleh kuasa gelap. Dan ini banyak orang, jangan bilang, Pak kalau toko sepi saya diganggu. Oh tidak, ada toko sepi karena salah manajemen Bapak Ibu. Ada toko sepi karena Anda tidak punya inovasi untuk mengurusi yang namanya kreativitas produk. Ada. Jangan berlindung dalam kondisi bahwa, oh ini pasti setan, semuanya setan. Tidak, belum tentu Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kalau Anda dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, Desi Baptis Cabra akan datang. Siapa dia? Justru sebelum engkau mengerti rencana Tuhan secara penuh, waktu engkau baru mendapatkan bibit dalam hatimu. Makanya saya harus berkata, kalau Anda berani untuk melakukan sebuah proklamasi tertentu, aku dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan, saya mau beritahu, hari itu bersiap-siap. Karena Alkitab berkata, sebuah kegoncangan membuat kita menjadi kuat. Alkitab berkata, akan digoncangkan semuanya, sampai tinggal satu yang tak tergoncangkan, kerajaan sorga. Kita harus hidup hari ini, berdamai dengan situasi. Apa artinya berdamai dengan situasi? Kita harus menerima semua yang ada hari-hari ini, karena dunia tidak pernah sama lagi. Nomor 1, pekerjaanmu mungkin. Nomor 2, kesehatanmu. Nomor 3, kehidupanmu. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus kompromi. Saya dalam keluarga yang berantakan, Pak. Saya mau beritahu. Setiap kali kuasa gelap berbuat sesuatu terhadap dirimu dan keluargamu, engkau harus mengerti, itulah sebuah bibit, benih yang bisa engkau pakai untuk pelebaran kerajaan sorga. Jangan khawatir hari-hari ini, karena kita bukan milik dunia. Kita nggak akan ada di muka bumi terus. We don't belong here. Jadi, habitat kita ada di rumah Bapa di sorga. Saudara Tuhan, apa yang Musa katakan? Pertama, ketidakpercayaan dalam hidupnya. Wajar. Mungkin kau merasa, kenapa? Banyak orang menerima janji Tuhan dan berkata, aku sanggup Tuhan. Langkah pertama sudah salah. Waktu kau merasa terlalu sulit, terlalu kecil, aku terlalu tidak sanggup. Saya beritahu Bapak Ibu, yang namanya mantel, jubah, urapan, itu selalu lebih besar. Saudara Tuhan, yang pertama adalah mungkin kehidupanmu hari ini lagi goncang. Mungkin pekerjaanmu lagi goncang. Mungkin kesehatanmu lagi goncang. Dan kalau ini semua terjadi seperti masa Sampar hari ini, puji nama Tuhan, berarti sebuah kegerakan besar sedang akan terjadi. Saudara Tuhan, Musa bertanya kepada Tuhan, tapi aku nggak sanggup untuk bicara. Kadang-kadang mungkin perlu juga kita ini dalam
situasi speechless. Saya nggak tahu Anda pernah ngalami atau tidak, kondisi speechless. Di mana engkau betul-betul nggak bisa lagi untuk bicara sesuatu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, biarlah semua kekurangan baik yang kau alami atau engkau terima dari pihak luar eksternal, itu semua pupuk. Kuatkan hatimu saat ini. Kuatkan. Ngomong gampang Pak. Ya, kita semua dalam kondisi yang sama. Bersiap-siap hari-hari ini. Kita nggak pernah tahu lagi Bapak Ibu, Mei berakhir, Jun, Julai, Agustus, kita nggak pernah tahu lagi. Bahkan berita terakhir yang saya terima dari media massa nasional, bahwa mungkin Oktober baru bisa pulih. Bapak Ibu, siapa yang tahu? Hanya Tuhan penentu segala sesuatu. Anda sudah melihat semua khotbah hamba Tuhan. Bertahun-tahun di mimbar. Dan semua yang dikhotbahkan tentang akhir zaman akan terjadi. Nah, saudara Tuhan, apa yang terakhir yang Musa lakukan? Dia meminta restu kepada mertuanya. Kita lihat ayat yang ke-18 dari Keluaran yang sama. Ayat 18 saya bacakan. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berserta para tua-tua Israel pergi pada raja Mesir. Kamu harus berkata padanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkan kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Kalau Anda melihat kisah ini semuanya dari kitab Keluaran yang luar biasa, firman Tuhan sudah katakan, Musa akhirnya bersama dengan timnya melakukan, dan jauh sebelum itu apa yang dia buat, Musa kemudian pergi kepada Yitro. Anda lihat Keluaran 4 ayat 18. Setelah dia kumpulkan para timnya secara unity, maka pada Keluaran 4 ayat 18, ayatnya sama, Musa kembali kepada mertuanya Yitro dan berkata, izinkan aku pergi, dan dia meminta restu. Adalah penting dalam hidup Anda dan saya. Untuk kita meminta sebuah doa dari hamba-hamba Tuhan, dari orang tua kita, para senior-senior kita, sebagai bentuk sebuah penundukan, merendahkan hati kita di hadapan mereka. Tapi Pak, saya mau beritahu, ini bukan masalah tapi. Ada banyak orang bahkan belum melangkah satu langkah, masih berdebat, masih berantem, masih ribut sama orang tuanya sendiri. Anda nggak bisa milih orang tua. Kalau orang tua Anda bisa milih Anda, mungkin nggak pilih Anda juga. Iya, yang mau terima kita hanya Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, dia meminta sebuah doa dan restu. Apa artinya? Musa mau merendahkan diri. Dia dipakai Tuhan dahsyat sekali. Jauh melebihi orang tuanya, saudara-saudaranya, handai tolan, sepupunya, kaumnya, angkatan, yang teman-teman sekolahnya lah zaman itu. Tuhan mau pakai luar biasa. Tapi Tuhan mau lihat, maukah engkau merendahkan hatimu hari-hari ini? Saudara Tuhan, di topik mana dari yang saya bicara hari ini, mungkin kau belum lakukan? Ayo sama-sama, karena kita hari ini sama semuanya Bapak Ibu. Anda yang hari ini punya apapun, sama yang tidak punya sama. Kondisinya sama. Tapi saya percaya, justru inilah saatnya kita mau mengintrospeksi, mengkoreksi, melihat kembali, dan mulai membuat sebuah perubahan lebih baik untuk merendahkan hati kita. Hati-hati, karena kalau engkau mendapat pesan Tuhan, hari itu, iblis sudah mulai bergerak. Jauh sebelum kau sadar, dia sudah bergerak. Desipertis cabra. Mungkin sedang ada hari ini. Tapi percayalah, firman Tuhan hidup. Jauh lebih hebat dari segala hal yang akan mengubahkan kita semua. Diberkatilah hidupmu oleh nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk yang mendengar semua apa yang disampaikan pada hari ini. Biarlah kami boleh mengerti lebih dalam lagi. Seperti hidup Musa. Seperti engkau memanggil hamba-hambamu. Engkau memanggil semua hamba Tuhan dari zaman PL dan PB. Karena kami mengerti bahwa iblis tidak tinggal diam. Karena waktunya telah sangat singkat. Tapi kami percaya dalam masa ini adalah masa kami mengerami. Masa kami mulai banyak berdiam sabat bersama dengan Tuhan. Dan setelah ini kami tahu penuaian besar sedang terjadi dan akan terjadi secara luar biasa. Sampai Raja tiba menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, yang membuat hidupmu naik, bukan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluargamu, rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita jadi garam dan terang dunia, jadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita dengan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara berlimpah-limpah. Shalom.